Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa dzakara al-imam asy-Sya'rani bi an syaikhihi Ali al-Khawwas. Telah menyebutkan oleh Imam Asy-Sya'rani dari guru beliau Ali Al-Khawwas, annahu kana yaqul, bahwasanya Syekh Ali Al-Khawwas berkata, fi makna hadis, pada pengertian sebuah hadis, innallaha yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah memperkuat ini agama dengan laki-laki yang fasik. Allah memperkuat ini agama Islam dengan orang-orang yang durjana. Maknahu, arti hadis itu, annan nasa yantafi'una bi'ilmil fajir wa ta'limihi wa iftaihi wa tadrisihi hatta yakuna bisurati kal ulama'il amilin, bahwa manusia mengambil manfaat dengan ilmunya orang yang fasik itu, dengan pelajarannya, dengan fatwanya, sehingga itu orang yang fasik tadi rupanya seperti ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang ini alim, orang ini sangat pintar, orang ini sangat menguasai hukum-hukum agama, tapi inya kada mengamalkan dengan agama, dengan ilmunya. Inya bisanya mengajar, bisanya memberikan pelajaran kepada orang, inya sendiri kada mengamalkan ilmunya. Nah, jadi ini orang ngarannya fasik. Orang mengambil manfaat dengan ilmunya. Orang seperti ini rupanya seperti ulama yang mengamalkan ilmu. Tsumma yudkhiluhumullah, kemudian Allah masukkan mereka itu ba'da dzalika, sesudah yang demikian, annara, ke dalam neraka, li adami ikhlasihi, karena tidak ikhlasnya dia dalam ilmunya tadi. Ta'allamal ilma riya'an wa sum'atan. Dia belajar ilmu riya dan sum'ah, agar dipandang orang, agar didengar orang. Dia belajar ilmu kada ikhlas, mengajar ilmu kada ikhlas. Orang yang kada ikhlas itu orang yang melakukan satu dosa yang besar. Orang yang melakukan riya, melakukan sum'ah, itu orang yang berhak digelar fasik. Fayu'allimun nasa, dia mengajar kepada manusia, umura dinihim, akan perkara agama mereka. Wa yufaqihuhum, mempahamkan kepada mereka. Wa yahrusuhum, menjaga mereka. Wa yansuruddina, menolong dia akan agama. Idza dha'ufa janibuh, bila mana lemah sisi agama itu. Intaha minal anwaril qudsiyah. Jadi Allah memperkuat ini agama dengan orang-orang yang fasik. Contoh lain lagi, orang-orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertugas sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Pemerintah membentuk satu petugas, satu aparat yang bertugas sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Ini kalau ada orang minum arak, tangkapnya. Tapi ini seorang minum arak di rumah. Orang kada sembahyang, ditagurnya. Tapi ini sendiri kada sembahyang. Nah, ini orang ngarannya dia memperkuat agama. Ada orang berbuat maksiat, ditagurnya, padahal inya sendiri maksiat. Nah, itulah maksudnya bahwa
Allah memperkuat agama ini Islam dengan orang yang fajir, dengan orang yang durjana. Wa qala radhiyallahu anhu jami'u ma warada fi fadlil ilmi wal amali innama huwa fi haqqil mukhlisin fihi. Sekalian yang datang, baik itu hadis, baik itu Al-Quran, tentang kelebihan ilmu, kelebihan mengamalkan ilmu, itu hanya saja dia pada hak orang yang ikhlas pada ilmu itu. Al-Quran ada memuji orang yang berilmu. Al-Quran, Al-Hadis memuji, menyanjung orang yang berilmu. Itu artinya orang-orang yang berilmu, yang ikhlas dalam menuntut dan mengajarkan ilmu. Itu yang dipuji, itu yang disanjung oleh Allah. Fala takun fi ghalatin, kamu jangan salah. Jangan salah. Bila orang berilmu dipuji Allah, bila orang berilmu disayang Allah, jangan salah. Allah tuh sayang kepada orang berilmu, orang yang mengamalkan ilmu, yang ikhlas, yang karena Allah. Fa innan naqida basir, sesungguhnya orang yang mengintai itu maha melihat. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Waqad kathura fi hadzal zaman aqwamun la ya'maluna bi'ilmihim, dan sungguh banyak pada masa sekarang ini kaum orang-orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Pendidikannya tinggi, banyak kitab yang dihafalnya, banyak kitab yang dipelajarinya, tapi mereka kadang mengamalkan dengan ilmunya. Wa idza naza'ahum munazi'un fi da'wahum, bila menentang akan mereka oleh orang yang menentang pada dakwaan mereka, bi qaulihim, pada perkataan mereka, nahnu ahlul ilmi, kami orang yang berilmu. Bila ada orang yang menentang ini, iki modinya lawan kami ini orang berilmu, kami orang yang dimuliakan Allah. Istadallu, mereka berdalil, bima jaa fi fadli talabil ilmi, dengan hadis-hadis, Quran-Quran yang datang pada keutamaan menuntut ilmu, mutlakan mutlak, min ghairi syarti ikhlas, dari ketiadaan syarat ikhlas. Bila kata dihormati, bila kata disanjung, bila kata diagungkan, nah mereka mengaku, kenapa kadang menghormati kami? Kami orang yang punya ilmu. Allah aja sayang kepada kami, Allah aja hormat kepada kami. Fayuqalu limisli haula, maka dijawablah bagi seperti yang demikian mereka itu, fa'ainal ayat wal akhbar wal atharul waridah bihaqqi man lam ya'mal bi ilmihi wa lam yukhlis. Mana ayat Quran, hadis Rasul, perkataan para ulama tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya dan orang yang tidak ikhlas? Al-Quran banyak mencela orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Al-Quran banyak mencela orang-orang yang kada ikhlas. Nah, jadi artinya apabila Al-Quran itu memuji orang yang berilmu, tentu orang berilmu yang ikhlas dalam menuntut ilmunya. Bukan semuaan ada. Fala tughalid ya akhi, jangan kau salah hai saudaraku. Fataddaiyal ikhlas, engkau mengaku ikhlas, bi ilmika, pada ilmu engkau, wa amalika, pada amal engkau, min ghairi tabtish, dari ketiadaan meneliti, dari ketiadaan memeriksa. Fa innahu ghishun, maka bahwa yang demikian itu tertipu. Intaha minal anwar al-qudsiyah. Qala al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, innal 'alima alladhi huwa min abna'id dunya akhassu halan wa ashaddu 'adzaban minal jahil, wa innal faizin al-muqarrabin hum ulama'ul akhirah. Bahwasanya orang yang berilmu, yang adalah dia itu termasuk anak-anak dunia,
dia punya ilmu agama. Tapi ilmu agama yang dimilikinya itu digunakannya untuk memancing kekayaan dunia. Nah, orang seperti itu lebih hina keadaannya, lebih sangat azabnya daripada orang yang jahil. Orang yang beruntung, yang dekat dengan Allah, mereka itulah ulamaul akhirat, ngarannya ulamaul akhirat. Wa qala sayyiduna Syekh al-Imam al-Qutb Abdullah ibn Alawi al-Haddad nafa'ana Allah bihi fi ma'na ma warada. Berkata Al-Habib Abdullah al-Haddad pada arti hadis yang mendatang, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa ulama'u ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku ini ya Nabi sama dengan para nabinya Bani Israel. Innal musyara ilaihi, bahwa yang diisyaratkan kepadanya, biwirasatin nabiyyin, dengan mewaris nabi, wal makhsusi bitashbihi bihim, dan yang dikhususkan dengan menyerupai dengan anbiya, fi qauli sayyidil mursalin, pada perkataan Rasulullah tadi, laisa kullu alimin, bukanlah tiap-tiap orang yang alim. Jadi Nabi ulama itu pewaris para nabi, bukan seluruh ulama. Ulama umatku itu ya Nabi, tingkatannya di sisi Allah sama dengan nabi-nabi di Bani Israel, bukan seluruh ulama. Bal huwa min jumlatil ulama, bahkan dia termasuk daripada sekian jumlah ulama. Al-alimur rabbani, orang yang alim, orang yang mengenal Tuhannya. Ar-rasikhu qadamuhu, yang kokoh pendiriannya. Fi ma'rifati ulumil kitab wa sunnah, pada mengenal ilmu Al-Quran dan sunnah. Al-zahirati minha wal batinah, yang zahir daripada itu ilmu dan yang batin. Ar-rahim bi'ibadillah, yang penyayang bagi hamba Allah. Asy-syafiqu alaihim, yang pengasih atas hamba Allah. Az-zahidu fid dunya, yang zuhud pada dunia. Al-mutahaqqiqu bil khasyati lillahi ta'ala, yang nyata dengan takut bagi Allah. Al-amilu, yang mengamalkan bima alima, dengan yang ia ketahui, ibtigha'a wajhillah, menuntut Allah semata-mata karena Allah. Nah, itu dimaksud dengan ulama warasatul anbiya tadi. Intaha min muqaddimati mukatabatihi. Qultu, aku mengata, ujar pengarang, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu hadisnya marfu', ulama'u hadhil ummati rajulani, ulama ini umat ada dua macam. Pertama, rajulun atahullahu ilman fabadzalahu linnas walam ya'khudz alaihi tama'a walam yashtari bihi thamanan qalila. Seseorang yang diberi Allah ilmu, maka dia berikan ilmu itu bagi manusia, diajarkannya, tidak mengambil di atas ilmu itu ketamaan, kerakusan, dan tidak menukar dia dengan ilmu itu harga yang murah daripada dunia. Fadzalika yusalli alaihi tayrus sama wa hitanul bahri wa dawabul ardi wal kiramul katibun. Itulah orang yang bersalawat atasnya burung nang ada di udara, iwak nang ada di laut, binatang-binatang bumi, dan para malaikat kiramul katibun. Wa yaqdumu 'ala Allah, dan dia menghadap Allah sayyidan, sebagai seorang pemimpin, syarifan mulia, hatta yurafiqal mursalin, sehingga dia berteman dengan para mursalin, para rasul.
Orang yang diberi Allah ilmu, dia berikan ilmunya kepada manusia, dan dia tidak menukarkan ilmunya itu dengan harga yang murah daripada dunia. Itulah satu kelompok ulama daripada umat Nabi kita. Wa rajulun atahullahu ilman fid dunya. Yang kedua, ada orang yang diberi Allah ilmu di dalam dunia. Fadhanna bihi ala ibadillah. Dia kikir dengan ilmu itu atas hamba Allah. Ini pamalar lawan ilmunya. Wa akhadha alaihi tama'a. Dia mengambil atas ilmu itu ketamaan. Makin banyak ilmu makin tamak kepada dunia. Washtara bihi thamanan qalila. Dia menukar dengan ilmu itu harga yang murah daripada dunia. Fadzalika ya'ti yaumal qiyamah. Yang demikian itu orang datang hari kiamat muljaman dibelenggu bilijamim minnar, dengan belenggu dari api neraka. Wa yunadi munadin, dan berseru orang yang berseru ala ru'usil khalaik, di tengah-tengah makhluk. Hadza fulan ibnu fulan, ini fulan bin fulan. Atahullahu ilman, Allah berikan dia ilmu fid dunia, pada dunia. Fadhanna bihi ala ibadillah. Dia kikir dengan ilmunya atas hamba Allah. Wa akhadha alaihi tama'a. Dia mengambil atas ilmu itu ketamaan. Washtara bihi thamanan qalila. Dia tukarkan ilmunya itu harga yang murah. Summa yu'azzabu, kemudian dia diazab hatta yafrughal hisab, sehingga selesai hisab. Naqalahu, menakalakan itu hadis Sayyiduna al-Imam Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih bil atiyatil haniyah, dalam kitab al-atiyah haniyah. Wa'alam, ketahui ulihimu anna syaitana, bahwa syaitan ala idlalil alim ahrasu minhu ala idlalil jahil. Bahwasanya syaitan itu menyesatkan orang alim lebih kepingin daripadanya atas menyesatkan orang jahil. Syaitan itu kepingin benar menggoda, menyesatkan orang yang alim. Dia lebih daripada menyesatkan orang yang jahil. Kenapa? Li'annal alima idza dhalla yadhillu bidalalihi ghairuhu. Karena orang yang alim itu bila tersesat, maka sesatlah dengan sesatnya dia oleh orang yang lainnya. Orang alim saya kong sesat, maka pengikut-pengikutnya pun tak umpat sesat. Jadi syaitan sangat berusaha menyesatkan orang yang alim itu, lebih daripada usahanya syaitan menyesatkan orang yang jahil. Fa innahu idza fasada yafsudu bi fasadihil awam. Bahwasanya orang yang alim itu bila mana dia rusak, rusaklah dengan rusaknya dia orang yang awam. Orang alim mau berbuat hal-hal yang munkar, otomatis orang-orang awam pun mencontoh perbuatan munkar orang yang alim. Wala yutajarra'u 'ala irtikabil manahi wal mukhalafat illa bistijra'il ulama. Tidak diberanikan atas melanggar larangan-larangan dan yang menyalahi hukum Allah kecuali dengan sebab beraninya itu ulama. Karena ulama ini berani menentang hukum Allah, karena ulama ini berani menyalahi undang-undang Allah, otomatis orang yang kada ulama pun mengikutinya. Bi khilafil jahil, lain halnya orang jahil, kada tidak mengikutinya. Walihadza qala ba'dul arifin, oleh karena ini berkata orang yang arif, ulama usu adarru 'ala din al-muhammadi min iblis. Ulama yang jahat itu lebih
membahayakan atas agama Nabi Muhammad daripada iblis. Kalau iblis tahu orang pada iblis kagak diikuti. Kalau ulama jadi panutan, ulama jadi ikutan. Makanya tidak ada satupun dosa kecil bagi para ulama itu. Tidak ada satupun dosa kecil bagi ulama. Semua dosa yang dilakukan ulama itu menjadi besar. Kenapa? Jadi panutan orang, jadi ikutan orang. Wa fil hadis tersebut dalam hadis sinfani min ummati idza salahu salahan nas. Dua golongan dari umatku, ujar Nabi, apabila mereka itu bagus manusia seluruhnya. Wa idza fasadu, bila mana mereka itu rusak, fasadan nas, rusak manusia seluruhnya. Siapa yang dua kelompok itu? Al umara wal ulama. Pemerintah dan ulama. Kalau pemerintah ini bagus, ulama ini bagus, manusia semuaan jadi bagus. Kenapa manusia itu rusak? Karena ulama dan umaranya yang merusak. Zakarahu bil ihya. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Ujar Hudzaifah bin Yaman, adalah manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejahatan. Karena aku takut bahwa kejahatan itu memperdapati aku. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am. Qultu fahal ba'da dzalika syarr min khair? Qala na'am. Wa fihi dakhan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulunya berada di masa jahiliyah. Masa jahiliyah dan masa kejahatan. Maka Allah datangkan kami dengan ini kebaikan. Allah berikan hidayah, petunjuk, masuk Islam kami. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah ada sesudah ini kebaikan daripada kejahatan? Kami ini sudah baik, nah. Karena diberi hidayah oleh Allah. Dulunya kami jahiliyah, sekarang baik. Apakah kena ada pulang golongan yang jahat datang? Kalau Nabi na'am, ada. Qultu, aku kata lagi jar Hudzaifah, fahal ba'da dzalika syarr min khair? Karena imbah kelompok nang jahat itu adakah pulang kelompok nang baik datang? Qala Nabi na'am. Wa fihi dakhanun. Qultu wa ma dakhanuhu? Qala Nabi, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi, ta'rifu minhum wa tunkir. Kaum yang bersunnah dengan selain sunnahku. Kaum yang berpetunjuk dengan selain petunjukku. Engkau kenal mereka dan engkau ingkar kepada mereka itu. Qultu, aku kata, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam. Orang-orang yang mengajak, orang-orang yang membawai, orang-orang yang mendakwah di atas pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha, siapa yang memperkenankan mereka kepada itu pintu-pintu jahannam, kadzabuhu biha, mereka lontarkan dia pada neraka jahannam itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati, paling aku takutkan, sesuatu yang aku takutkan atas umatku, kullu munafikin alimil lisan, tiap-tiap orang munafik yang alim lisannya. Orang-orang alim tapi hatinya munafik. Orang-orang yang mengaku dirinya baik padahal dirinya buruk.
Walladzi nafsi biyadihi la taqumus sa'ah hatta yakuna 'alaikum umara kadzabah wa wuzara fajarah wa ikhwanun khawanah wa urafa zalamah wa qurra fasaqah wa ubadun juhal. Tidak akan terjadi kiamat sehingga terjadi atas kamu, sehingga ada atas kamu umara kadzabah, pejabat-pejabat yang pendusta, wa wuzara fajarah, menteri-menteri yang jahat durjana, kawan-kawan yang khianat, pemimpin-pemimpin yang zalim, ulama-ulama yang fasik, ahli ibadah tapi jahil dengan hukum Allah. Yaftahullahu alaihim fitnatan ghabra muzlimah, Allah bukakan atas mereka fitnah yang gelap. Bayatahawwakuna tahawwukal yahudi zalamah, maka mereka berkata sembarangan sebagaimana sembarangannya orang Yahudi yang zalim. Fahina idzin, ketika itu, yunkadul Islam, dirumbak Islam urwatan hatta la yuqala, sehingga tidak ada lagi yang mengata, sehingga tidak dikatakan orang lagi Allah Allah. Hanyar terjadi kiamat. Dzakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fil Ghunyah. Nah, situ dulu. Qala Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, al ulama umanahu rasul. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه نعلم، ونسألك الجنة وما قرب من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ من النار وما قرب من قول وعمل واعتقاد، وما كان اللهم لنا من أمر فجاء عاقبة رشد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وإياك من كل شيطان مريض وجبار عليه وذي عين وذي بكر ومن شر كل شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من جمال اللامة في الحال وما إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. واجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين وسؤال مقبول محفوظين وبلغهم بدليل الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم بنا في الحياة الدنيا من المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.